Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusumaningrum, NPM 22170511139 dari Program Studi S1 Ilmu Komputer Angkatan 2022 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Bahasa dan Automata mengenai materi penyederhanaan konteks free grammar. Sebelumnya, akan saya bahas dulu mengenai tujuan dari penyederhanaan ini, yaitu untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Sebagai contoh, di sini diberikan aturan produksi di mana S menghasilkan AB atau A kecil dan A menghasilkan A kecil. Nah, aturan S yang menghasilkan AB ini tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Pada contoh kedua, di mana S menurunkan A menurunkan B menurunkan C menurunkan D, dan D menurunkan A kecil atau A. Aturan produksi ini memiliki kelemahan, yaitu terlalu panjang jalannya, padahal berujung pada hasil yang S menurunkan A. Juga terdapat kerumitan pada D yang menurunkan A besar, karena ketika D menurunkan A besar, akan kembali lagi yang A menurunkan B menurunkan C, dan kembali lagi ke D yang menurunkan A kecil atau A besar, sehingga terdapat kerumitan di situ. Oleh karena itu, kedua aturan produksi ini harus disederhanakan. Ada 3 cara dalam penyederhanaan konteks free grammar. Yang pertama yaitu penghilangan produksi useless, yang kedua penghilangan produksi unit, yang ketiga penghilangan produksi epsilon. Yang pertama yaitu penghilangan produksi useless, di mana produksi useless adalah produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai atau masih ada simbol variabel yang tersisa. Kemudian produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Sebagai contoh, diberikan aturan produksi S menurunkan A kecil S A besar, atau A B kecil D kecil, atau B D kecil E kecil. Kemudian A menurunkan A D kecil A kecil, dan B menurunkan BBB atau A kecil. Di sini, simbol A-nya tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, sehingga bisa dihilangkan. Konsekuensi nomor 1, aturan produksi S yang menurunkan A, B kecil, D kecil tidak memiliki penurunan, karena memang A-nya sudah dihilangkan. Jadi bentuk sederhananya menjadi S menurunkan A kecil S A kecil, atau B D kecil E kecil, dan B menurunkan BBB atau A kecil. Di sini prinsipnya setiap kali melakukan penyederhanaan, kita periksa lagi aturan produksi yang tersisa. Apakah semua produksi yang useless sudah dihilangkan? Contoh 2 diberikan aturan produksi S menurunkan A kecil B, A menurunkan B kecil C kecil D, atau D kecil AC, B menurunkan E kecil atau A B kecil, C menurunkan B kecil C B kecil, atau A kecil D kecil F, atau A kecil B kecil. F menurunkan C kecil F B. Di sini langkah penyederhanaannya, yang A menurunkan BCD ini, B kecil CD ini, D-nya tidak, kan di sini D-nya nggak ada nih. Jadi yang A menurunkan ini bisa kita hilangkan. Konsekuensi dari yang pertama itu tadi, A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal. Nah, kemudian yang B menuju A B kecil ini tidak memiliki penurunan karena A-nya sudah dihilangkan kan. Dua-duanya tadi, yang BCD sama DAC udah dihilangkan. Nah, sedangkan B ini menurunkan A B kecil, sehingga B juga bisa dihilangkan karena tidak memiliki penurunan. F tidak memiliki penurunan yang menuju terminal. Kemudian C menuju ADF tidak memiliki penurunan, dan C tidak pernah dijumpai di penurunan manapun. Sehingga bentuk sederhananya menjadi S
menurunkan A kecil B, dan B menurunkan E. Cara yang kedua yaitu dengan menghilangkan produksi unit, di mana produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalnya A menurunkan B, C menurunkan D. Nah, keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi. Contohnya, diberikan aturan produksi S menurunkan S B kecil, S menurunkan C, C menurunkan D, C menurunkan E kecil F kecil, dan D menurunkan D kecil D kecil. Nah, ini kita ubah menjadi yang C-nya menurunkan D, yang C menurunkan D-nya ini kita ubah menjadi C menurunkan D kecil karena kan sama aja transitivitas. Kemudian yang S menurunkan C ini kita ubah menjadi S menurunkan D kecil atau EF-nya dari sini, E kecil F kecil. Sehingga ketika disederhanakan menjadi S menurunkan SB, S menurunkan DD atau EF, C menurunkan DD, C menurunkan EF, dan D menurunkan DD. Nah, ini tadi melakukan penggantian berturutannya mulai dari produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal. Tanda ini dibaca menjadi. Contoh 2, di mana aturan produksinya ada S menurunkan CBA atau D, A menurunkan BBC, B menurunkan SC atau DDD, C menurunkan EA atau F atau C, D menurunkan E atau SABC, E menurunkan GH. Penggantian yang dilakukan ini pada aturan produksi D menurunkan E diubah menjadi D menurunkan GH karena E-nya menurunkan GH. Kemudian C menurunkan C-nya dihapus, yang ini C menurunkan C-nya dihapus, dan aturan produksi S menurunkan D diubah menjadi S menurunkan GH atau SABC. Sehingga aturan produksi setelah disederhanakannya menjadi S menurunkan CBA atau GH atau SABC, A menurunkan BBC, B menurunkan SC atau DDD, C menurunkan EA atau F, D menurunkan GH atau SABC, dan E menurunkan GH. Langkah yang ketiga yaitu menghilangkan produksi epsilon. Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon. Prinsip penggantiannya bisa dilihat pada kasus berikut. Ketika S menurunkan BCAD, A besar, dan A-nya menurunkan epsilon. Nah, pada kasus ini A ini nullable, serta A yang menurunkan epsilon satu-satunya produksi dari A kan. Maka variabel A bisa ditiadakan. Hasil penyederhanaan tata bahasa konteks ini bisa menjadi S menurunkan BCD. Namun, hal ini akan berbeda ketika kasusnya seperti ini, di mana S menurunkan BCAD dan A menurunkan BD atau epsilon. Pada kasus di atas A-nya nullable, tetapi A menurunkan epsilon bukan satu-satunya produksi dari A. Maka hasil penyederhanaannya menjadi S menurunkan BCAD atau BCD dan A menurunkan BD. Misalnya pada contoh berikut, di mana S menurunkan AB, A menurunkan ABB atau ACA atau epsilon, B menurunkan BA atau BB atau epsilon, dan C menurunkan epsilon. Variabel yang nullable ini ada A, B, dan C. Nah, dari S yang menurunkan AB, maka S juga nullable karena A dan B-nya juga nullable. Kita lakukan penggantian di mana yang A menurunkan ACA, kita ubah menjadi A menurunkan AA. Yang B menurunkan BA ini
kita ubah menjadi B menurunkan BA atau B. Yang B menurunkan BB kita ubah menjadi B menurunkan BB atau B. A yang menurunkan ABB kita ubah menjadi A menurunkan ABB atau AB. S yang menurunkan AB kita ubah menjadi S menurunkan AB atau A atau B atau epsilon. Dan C menurunkan epsilon, B menurunkan epsilon, dan A menurunkan epsilonnya kita hapus. Pada contoh ini bisa diperhatikan untuk penggantian S menurunkan AB, kita tetap mempertahankan S yang menurunkan epsilon karena S merupakan simbol awal. Ini merupakan satu-satunya pengecualian produksi epsilon yang tidak dihapus, yaitu produksi epsilon yang dihasilkan oleh simbol awal. Jadi state awal yang menghasilkan yang menurunkan epsilon itu tidak dihapus untuk pengecualian. Sehingga hasil penyederhanaannya adalah S menurunkan AB atau A atau B atau epsilon, dan A menurunkan ABB atau AB atau AA, serta B menurunkan BA atau B atau BB atau B. Nah, ini adalah alur penyederhanaan konteks free grammar. Yang pertama, kita bisa melakukan penghilangan produksi epsilonnya dulu, kemudian penghilangan produksi unit, dilanjutkan dengan penghilangan produksi useless, dan kemudian akan dihasilkan konteks free grammar yang sudah disederhanakan. Lanjut ke latihan. Lakukanlah penghilangan aturan produksi unit, useless, dan epsilon dari tata bahasa bebas konteks berikut. Dimana di sini aturan produksinya yaitu S menurunkan A kecil atau A kecil A atau B atau C, A menurunkan A kecil B atau epsilon, B menurunkan A kecil, C menurunkan C kecil CD, D menurunkan D kecil D kecil D kecil. Yang pertama, kita lakukan penghilangan produksi epsilon, di mana A yang menurunkan E ini dihilangkan sehingga A menurunkan A kecil B, B menurunkan A kecil atau A, S menurunkan A kecil atau A kecil A atau B atau C. Nah, ini pada langkah pertama dihasilkanlah aturan produksi yang baru, yaitu seperti ini. Selanjutnya ke penghilangan produksi unit, di mana yang S menurunkan B ini kita ubah menjadi S menurunkan A kecil atau A, dan S menurunkan C kita ubah menjadi S menurunkan C kecil CD. Nah, aturan produksinya menjadi seperti ini. Langkah yang ketiga yaitu menghilangkan produksi useless, di mana C ini tidak memiliki penurunan sehingga C yang menurunkan CCD dihilangkan. Nah, yang S menurunkan CCD juga dihilangkan. Konsekuensi dari nomor 2, D, karena ini dihilangkan, kan? Ketika yang CCD dihilangkan, sehingga D-nya tidak, CCD dan C ini kan udah dihilangin, sehingga tidak ada yang menuju ke D. Yang D menuju DDD ini juga dihilangkan. Sehingga hasil akhir aturan produksinya menjadi S menurunkan A kecil atau A kecil A atau A kecil, A menurunkan A kecil B, B menurunkan A kecil atau A kecil. Terima kasih. Sekian video yang dapat saya buat. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.